Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandika Catur Saputra. Saya dari SI24, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma kompresi lempel zip welds, atau biasa disingkat itu LZW ya. Nah, LZW sendiri adalah salah satu algoritma kompresi tanpa kehilangan data. Jadi dia masuknya itu ke dalam lossless compression yang sering digunakan dalam format file seperti PDF, TIFF, dan GIF. Nah, prinsipnya sendiri LZW itu menggantikan pola karakter berulang dengan kode yang lebih pendek berdasarkan kamus atau dictionary yang dibangun secara dinamis saat proses kompresi. Nah, di sini ada soal kompresi, nanti ada input tabnya itu U, BE, BE, PE, dan PE. Nanti kita langsung coba kerjakan ya. Nah, keterangannya itu initial dictionary A sampai Z merupakan karakter pada alfabet yang memiliki indeks 1 sampai 26. Jadi jika ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27. Jadi setelah Z gitu ya. Nah, di sini ada algoritma kompresinya seperti ini. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi kamus. Yang kedua ada P, merupakan karakter pertama dalam stream karakter. Jadi di sini adalah karakter pertama dalam stream karakter ya. Ada stream karakternya ada di sini. Nah, U itu merupakan yang pertama. Kita langsung masukin aja. KU di sini. Nah, kemudian C merupakan karakter berikutnya dalam stream karakter. Nah, karakter berikutnya itu adalah B ya. Nih, B kita masukin. Nah, kemudian output index ini merupakan indeks si P ini. Si P ini itu indeksnya ada di dalam P ini ada U. Nah, indeks U itu ada 21. Kita masukin ke dalam sini. Nah, kemudian apakah si UB ini udah ada dalam kamus? Kalau belum ada berarti kita masukin UB gitu di sini. Dan kita masukin ke dalam kamusnya. UB sama dengan 27 karena setelah Z kita setelah 26 berarti kita mulai dari 27 di kamusnya. Seperti itu. Kita masukkan. Nah, kemudian if string P plus C terdapat dalam kamus, then P sama dengan P plus C. Jika sudah ada dalam kamus, nanti kita masukin P plus C-nya di sini. Kalau belum, cetak indeks P, tambahkan string P plus C ke dalam kamus dan berikan indeks berikutnya. Nah, indeks berikutnya itu ada E ya. Berarti kita turunin dulu si B-nya di sini. Kemudian kita cetak indeks berikutnya E. Kita masukkan indeks B-nya dulu. B-nya adalah 2. Kemudian BE di sini. Apakah si BE udah ada dalam kamus? Kalau belum ada berarti kita masukin dulu. BE sama dengan 28. Kita tulis di sini 28. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita turunkan E-nya. Kemudian masukkan next karakternya gitu. Si B. Indeks E-nya ada 5. Apakah si EB udah ada di kamus? Nah, kalau belum ada berarti kita masukkan rumus baru. EB sama dengan 29. Berarti di sini indeks EB-nya ada 29. Kemudian kita turunkan nih B-nya. Set di sini.
Kemudian next karakternya apa nih? Ada E di sini. Apakah si BE ini udah ada dalam kamus? Nah, jika sudah ada dalam kamus, maka kita nggak usah cari lagi ya, karena si BE-nya kan udah ada nih. Kita kosongin aja. Oke, kita kosongin. Kemudian cetak si P plus C-nya ini ke dalam P. Nah, jika sudah terdapat dalam kamus, P sama dengan P plus C, berarti di sini ada BE. Kita langsung masukin BE. Kemudian next karakternya ada P. Kita masukin P-nya. Kemudian kita masukkan indeks si BE-nya. BE-nya berapa nih? 28. Kita masukin 28 di sini. BEP. Apakah si BEP-nya udah ada di kamus? Kalau belum, kita tambahin lagi. BEP sama dengan 30. Oke, berarti di sini indeksnya ada 30. Oke, kita lanjut. Kita turunkan P-nya. Kemudian karakter berikutnya itu ada E. Kita masukkan nih di sini E. Oke, indeks P-nya ada 16. Kemudian di sini kita masukin PE. Apakah si PE ini udah ada dalam kamus? Kalau belum, kita bikin baru. PE sama dengan 31. Oke, seperti ini. Kita masukkan indeksnya 31. Kemudian kita turunkan lagi E-nya. Dan next karakternya ada P. P di sini. Apakah EP sudah ada dalam kamus? Kalau belum, berarti kita masukin dulu. Indeks E-nya ada 5. Kemudian di sini EP sama dengan 32. Lanjutannya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada 32. Nah, kita masuk ke karakter yang terakhir nih, ada E nih. Sini P kita turunin, E-nya kita masukin. Nah, apakah si PE ini udah ada dalam kamus? Karena si PE-nya udah ada dalam kamus, berarti kita langsung masukin aja di sini 31. Sorry. Ini ya, 31. Nah, karena udah nggak ada karakter lagi, berarti di sini itu udah N ya. If not else, then go to and cetak string P stop. Berarti di sini udah nggak ada perulangan lagi, udah selesai. Nah, hasil dari si kompresi berikut itu ada outputnya itu seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah output atau hasil dari kompresi UBE, BE, PE, PE ya. Kita tulis aja di sini. 21, 2, 5, 28, 16, 5, dan 31. Oke, udah. Nah, ini tuh outputnya. Jadi hasil dari kompresinya itu sebagai berikut gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ada 21, 2, 5, 28, 16, dan 5. Nah, nanti kita bakal lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dekompresi gitu ya.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam algoritma dekompresi label zip weld. Setelah tadi kita udah kompresi, kemudian kita masuk ke bagian dekompresinya. Oke, langsung saja. Nah, di inputnya ini kita isi outputnya tadi ya. Tadi kan kita udah kompresi nih. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita langsung kerjain pakai algoritma dekompresinya. Nah, yang pertama itu ada kamus diinisiasi dengan semua karakter dasar yang ada. Kemudian cewek itu input pertama. 3. Lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut. String cewek ke dalam output. C merupakan karakter pertama dalam string cewek. Karena si string ceweknya ini masih kosong, jadi ini kita kosongin dulu. Gini. Nah, indeks cewek yang pertama itu ada 21. Oke, 21 kita masukin. String 21 itu ada U. Di sini. P merupakan string dari PW. Karena string PW-nya masih kosong, jadi P-nya kita kosongin. Kemudian C merupakan karakter pertama dari string cewek. Kita masukin di sini U. Di sini berarti outputnya itu juga U. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian PW string. PW string ini kita turunin U, kemudian karakter berikutnya itu ada 2. Nah, apa stringnya 2? 2 itu ada B ya. P merupakan string dari PW. Kita masukin di sini U. Kemudian C merupakan karakter pertama dari string cewek. Di sini ada B. Nah, si outputnya ini berarti kita ngambil dari string ceweknya. Berarti B. Nah, apakah si UB ini udah ada di kamus? Tuh, kalau belum, berarti kita masukin UB sama dengan ingat ya, jadi di peraturannya tadi kalau misal belum ada di kamus, kita mulai dari indeks setelah 26. Berarti setelah Z, berarti kita masukin 27 di sini. UB sama dengan 27, kemudian 27 kita turunin ke indeks. Nah, oke, selanjutnya itu ada B-nya kita turunin ke sini. Kemudian indeks berikutnya itu ada 5. Lima itu stringnya ada E. Kemudian P merupakan string dari PW. PW stringnya itu ada B. Kemudian C merupakan karakter pertama dari string cewek. Di sini kita isi E. Nah, berarti outputnya itu ada si ininya E gitu. Nah, apakah si EB ini udah ada di kamus gitu? Kalau belum, berarti kita masukin lagi tuh. Di sini BE. BE sama dengan 28. 28 kita masukin ke indeks. Oke, E kita turunin ke sini. Kemudian indeks selanjutnya itu ada 28. Kita masukin di sini 28. Apa stringnya 28? 28 itu BE. Kita masukin BE di sini. P merupakan string dari PW. Berarti kita masukin string PW di sini E. Kemudian outputnya itu ada si C-nya ini karakter pertama dari string cewek. String ceweknya itu BE.
Kita masukin outputnya berarti BE ya, gini. Nah, apakah si EBE ini udah ada dalam kamus? Kalau belum ada berarti kita masukin EBE di sini. EBE sama dengan 29. Kita masukin di sini 29. Nah, kemudian si BE-nya kita turunin. Kemudian indeks berikutnya itu ada 16. 16 kita masukkan. Apa sih stringnya 16 itu? Di sini ada P. Kita masukin P. Kemudian P. Ingat P itu sama dengan string dari PW. Kita masukin di sini BE. C merupakan karakter pertama dari string cewek sama dengan P. Kita masukin di sini outputnya P. Nah, apakah si BEP ini udah ada dalam kamus? Kalau misal belum ada, berarti kita harus masukin dulu BEP. Di sini BEP sama dengan 30. Kita isi indeksnya 30. Kemudian si P-nya kita turunin. Nah, indeks berikutnya itu ada 5. Kita masukin 5. Apa sih stringnya 5? Stringnya 5 itu E. Kita masukin E di sini. Kemudian P merupakan string dari PW. PW stringnya ada P. C merupakan karakter pertama dari string cewek. Di sini ada E. Kemudian kita isi aja outputnya di sini. Nah, apakah si PE ini udah ada dalam kamus? Kalau belum ada, berarti kita masukin dulu PE. PE sama dengan 31. Sini indeksnya 31. Oke, lanjut lagi. E-nya kita turunin. Kemudian indeks selanjutnya itu ada 31. Kita masukin 31 di sini. Cewek merupakan kita isi aja di sini kan 31 itu berarti PE. Kita masukin di sini PE. Nah, PE merupakan string PW-nya. String PW-nya E. C merupakan karakter pertama dari string cewek. Berarti di sini kita isi dengan PE seperti ini. Berarti di sini outputnya ada PE. PE itu sorry bukan PE tapi EPE ya. Apakah si EPE udah ada dalam kamus? Kalau belum ada berarti kita bikinin lagi nih. Ini. Nah, EPE sama dengan 32. Kita masukin ke dalam indeksnya 32. Nah, karena si indeksnya ini udah habis, kita turunin aja si PE-nya. Nah, di sini itu udah nggak ada lagi, nih udah habis nih indeksnya nih. Inputnya kan udah kosong. Jadi kita N aja di sini. Nah, seperti ini. Oke, sorry. Oke. Nah, hasilnya itu adalah ini ya, guys. Nih, outputnya ini adalah si hasilnya dari dekompresi berikut. Nah, kita tulis saja di sini U, B, E, BE, P, E, dan PE. Nah, ini adalah hasil dari dekompresi berikut. Nah, kita samakan dengan si inputnya tadi tuh. Sama ya, U, BE, PE, PE.
Nah, tapi si output dari dekompresi ini jadi lebih pendek gitu, berarti hasilnya sama. Oke, sekian penjelasan dekompresi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.